Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan renungan ajaran hidup. Kasih karunia dan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa melingkupi kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Bagaimana kabar, saudara? Saya senantiasa berdoa saudara semua dalam naungan kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Saudaraku, kesembuhan atas sakit dan penyakit dalam kehidupan diharapkan dan dinantikan setiap orang tanpa kecuali. Tidak mengerankan kalau segala daya upaya dilakukan agar segera sembuh dari sakit yang diderita. Ada saja cerita-cerita sakit atau penyakit yang menarik dan unik dalam kehidupan. Ada yang percaya dengan kekuatan mistis. Sakit dikaitkan dengan kekuatan mistis, bahkan sampai mengabaikan kekuatan atau kuasa Tuhan. Benarkah Tuhan tidak berkuasa atas sakit penyakit? Mari kita temukan dalam perenungan kita. Namun sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, segala puji kemuliaan hanya bagimu atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sungguh, hanya karena berkat dan anugerah-Mu kami dapat melewati perjalanan hidup kami yang penuh dengan pergumulan, tidak jarang kesulitan, hambatan, silih berganti. Hanya oleh karena kasih dan rahmat-Mu kami dimampukan untuk menanggung semuanya itu. Saat ini kami akan belajar menghayati firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami agar kami dimampukan untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun kekurangan dan dosa-dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 26 yang tertulis demikian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini diberi tema Tuhan berkuasa menyembuhkan. Bacaan kita berbicara tentang bangsa Israel yang dipanggil untuk sungguh-sungguh mendengar dan taat pada Allah. Janji Tuhan tidak akan menimpakan sakit penyakit atau salah satu tulah yang telah ditimpakan pada orang Mesir. Karena hakikatnya Allah tidak ingin menimpakan penyakit atau kesusahan kepada umatnya, tetapi lebih ingin menyembuhkan. Kesannya mudah dilakukan, tetapi dalam prakteknya dinamikanya luar biasa. Paling tidak itu yang dialami dan terjadi dalam kehidupan umat pilihan Allah Israel yang dibawa keluar dari perbudakan di Mesir. Israel yang tidak taat dan keras kepala sampai Allah menggunakan pemerintahan Mesir dengan tulah-tulah yang diberikan untuk menunjukkan kuasa Allah atas bangsa Mesir, atas hidup, penyakit, dan kematian. Saudaraku, Tuhan Allah dalam Yesus Kristus berkuasa atas sakit penyakit dan menimpakan pada manusia sebagai peringatan atau hukuman agar menyadari kesalahannya dan bertobat. Atau membiarkan menimpa mengenai seseorang untuk menguji ketaatan dan penyerahan dirinya kepada Tuhan. Tuhan juga berkuasa untuk mengambil dari tubuh seseorang, menyembuhkan dan memulihkan kembali kesehatannya. Saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita sehat selalu
tidak terkena atau ditimpa sakit penyakit, atau kalau toh sakit, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus berkenan segera menyembuhkan, bahkan membebaskan kita dari rasa sakit. Yang pertama, percayalah bahwa Allah berkuasa atas sakit penyakit dari manapun dan oleh karena siapapun. Allah berkuasa untuk mengambil dan menyembuhkan atau membiarkan tetap ada dalam diri manusia sesuai dengan kehendak dan perkenannya. Meskipun sesungguhnya Allah ingin menyembuhkan dan tidak menimpakan sakit penyakit pada manusia. Hal itu dipengaruhi oleh hidup manusia apakah sesuai dengan kehendak dan perkenannya. Maka yang kedua, hiduplah sesuai dan taat kepada perintah-perintah Allah, sehingga hidup berkenan kepada Allah. Sesungguhnya setiap saat Allah menyapa kita, menunjukkan arah hidup kita melalui firman-Nya yang hidup, lewat apa saja, bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Pengalaman hidup juga dipakai Allah untuk mengingatkan, menghibur, menguatkan, menolong dan membebaskan kita. Kurang apa lagi? Maka setialah kepadanya. Dia akan menyembuhkan bahkan membebaskan kita dari sakit penyakit. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami melimpah dengan syukur atas karunia dan berkat-Mu yang menyembuhkan dan membebaskan kami dari sakit penyakit. Mampukan kami untuk senantiasa taat dan setia pada perintah dan ketetapan-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus memampukan kami agar firman-Mu ini memberi hikmat dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudaraku, demikian renungan ajaran hidup. Bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.